Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan membantu umur dalam hidup Anda dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi, dan mendorong kita hari demi hari supaya kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Bila mana kita mempunyai masalah, mempunyai beban yang berat, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya dan dia akan meringankan segala sesuatunya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita akan berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Jangan Padamkan Hati Nurani Anda. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 18 ayat 8 mengatakan, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Ketika saya pergi ke Amazon bersama para siswa dari Universitas Loma Linda, saya takut pada semua kelelawar. Mereka terbang mengelilingi kami setiap malam, mendekat dan kemudian tiba-tiba melesat menjauh. Suatu malam saya berkhotbah di gereja dan seekor kelelawar datang langsung ke arah saya. Secara naluriah saya mencoba membela diri dengan Alkitab di tangan saya. Lalu tibalah malam di mana kami harus tidur di tempat terbuka, sejenis gubuk beratap jerami tanpa jendela. Saat kegelapan menghampiri, saya mulai khawatir dengan kelelawar yang berterbangan. Saya bertanya kepada masyarakat setempat, apakah kelelawar itu vegetarian atau penghisap darah? Mereka mengatakan kepada saya bahwa kelelawar bisa menggigit, tetapi kami tidak perlu khawatir dengan hal itu. Mereka meyakinkan saya bahwa kelelawar itu tidak berbahaya, tetapi pernyataan itu tidak banyak membantu. Masih takut, saya teringat dengan seorang teman di Brasil Selatan yang biasa menggantung botol di jendela gudang yang terbuka untuk mencegah kelelawar menggigit kuda-kudanya. Saya memutuskan untuk melakukan itu. Saya mengumpulkan apa yang dapat saya temukan, botol, sepatu, batu, dan tongkat, dan menggantung itu semua di sekeliling naungan beratap palem tersebut. Kelelawar datang dan mengepung tempat saya sepanjang malam namun tidak terbang ke dalam. Suara radar mereka memberitahu mereka bahwa ada rintangan di jendela dan mereka menghindari penghalangnya. Belakangan saya belajar bagaimana para ahli biologi menangkap kelelawar untuk dipelajari. Mereka pergi ke gua dan memasang jaring pada jalan masuk gua. Kelelawar terbang ke jaring karena mereka tidak tahu hambatannya ada di sana. Para spesialis kelelawar mengetahui bahwa kelelawar apapun sehingga mereka mematikan peralatan radar mereka. Dan dengan demikian peneliti itu dapat dengan mudah menangkapnya. Hal serupa juga terjadi pada banyak manusia. Kita pikir kita paham akan jalan kita dengan baik. Kita terlalu percaya pada diri kita sendiri dan kita tidak memperhitungkan bahaya. Tidak ada masalah dengan teman-teman yang meragukan. Tidak ada masalah dengan sedikit alkohol. Tidak ada masalah dengan sedikit kebiasaan buruk hanya untuk bersenang-senang. Dan kita terjatuh ke dalam jebakan-jebakan ini dapat merenggut kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan sering kali juga hidup kita. Hati-hati terhadap jaring iblis. Jangan matikan radar rohani Anda. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita yaitu jangan padamkan hati nurani Anda. Di sini ada dosen ya bagaimana dia ini dengan para siswa dari Universitas Loma Linda. Ya bagaimana dia atau mereka ini pergi ke suatu tempat di mana tempat ini banyak sekali kelelawar ya, dan pada saat itu orang ini takut terhadap kelelawar itu. Lalu tibalah malam di mana mereka ini harus tidur dan mereka harus tidur di tempat yang terbuka. Jadi sejenis gubuk beratapkan jerami tanpa jendela. Saat kegelapan menghampiri mereka dan orang ini mulai merasa ketakutan. Ya, akhirnya dia pun bertanya kepada masyarakat yang ada di tempat itu, apakah kelelawar itu vegetarian atau penghisap darah? Kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa kelelawar itu bisa menggigit, tetapi kalian tidak perlu khawatir dengan hal itu. Yang mereka meyakinkan orang-orang pada saat itu dan itu tidak berbahaya. Ya, tetapi pernyataan itu tidak banyak membantu. Ya, rasa takut itu kembali lagi datang kepada pikiran orang ini. Jadi orang ini memutuskan untuk menggantung akan botol, sepatu karena
dia kembali mengingat akan temannya yang ada di Brasil Selatan. Pada saat itu dia menggantung botol di jendela gudang ya untuk mencegah kelelawar ini menggigit kuda-kudanya. Jadi hal itu pun dilakukan ya oleh orang ini. Dia menggantung botol, batu dan tongkat dan menggantung semuanya itu di sekeliling naungan beratap palem tersebut. Kelelawar itu datang ya mengepung mereka, tetapi kelelawar ini tidak masuk ke dalam. Ya, jadi inilah bagaimana kita juga terkadang kita takut dengan hal-hal ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada yang tidak takut kelelawar, mungkin ada yang takut akan binatang-binatang yang lain, tetapi bagaimana kita ya dapat kembali lagi untuk dapat menjaga kehidupan kita. Ya, jangan padamkan hati nurani kita. Bagaimana kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ya, karena di sini dikatakan bahwa belakangan orang ini belajar bagaimana para ahli biologi ini menangkap kelelawar untuk dipelajari. Ya, mereka harus pergi ke gua untuk memasang jaring. Ya, dan di situ banyak hambatan yang mereka dapati. Ya, bagaimana terkadang radar mereka mati dan mereka harus dapat memperbaiki semuanya itu, dan dengan demikian peneliti itu dapat dengan mudah menangkapnya ya kalau menggunakan radar tersebut. Ya, jadi hal serupa juga terjadi pada kita umat-umat Tuhan pada saat ini. Kita pikir kita paham akan jalan kita dengan baik. Kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi kita tidak meminta akan tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita terlalu percaya diri kita sendiri dan kita tidak memperhitungkan bahayanya. Tidak ada masalah dengan teman-teman yang meragukan. Tidak ada masalah mungkin dengan sedikit alkohol. Tidak ada masalah dengan sedikit kebiasaan buruk hanya untuk bersenang-senang. Ya, dan kita terjatuh ke dalam jebakan itu. Jebakan ini dapat merenggut kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan seringkali juga hidup kita. Ya, hati-hati terhadap jaring iblis. Ya, jangan matikan radar rohani kita. Ya, biarlah kita terus selalu mau berjaga-jaga, meminta akan tuntunan Tuhan supaya dapat menjadi penolong di dalam kehidupan kita pada saat kita melakukan segala sesuatu apapun itu. Baiklah kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan sehingga Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Ya, dan pelajaran yang sangat indah juga pada saat ini. Biarlah ini dapat kembali menguatkan akan masing-masing kita bila mana kita menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita mengandalkan akan diri kita sendiri, tapi biarlah kita mau menyerahkan semuanya itu hanya kepada Kristus saja. Ya, di sini juga dikatakan bahwa apakah hati nurani kita cukup sadar untuk menghindari dosa? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi lebih tanggap terhadap jerat iblis? Ya, jadi memang kita harus berhati-hati dengan setiap jerat-jerat daripada si jahat. Ya, akan banyak hal-hal yang akan kita lihat tanpa kita sadari. Kita sudah terombang-ambing oleh hal-hal duniawi atau oleh kenyamanan yang si jahat ini berikan kepada kita sehingga kita tidak menyadari. Oleh sebab itu baiklah kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Kembali lagi kalau kita mengingat perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, ya bagaimana Yesus juga ya begitu banyak tantangan rintangan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dia harus datang ke dunia ini. Ya, dia sudah nyaman di tempatnya. Tapi oleh karena dia mengasihi kita, kasihnya yang tidak bisa kita ukur dengan apapun, itu dia berikan kepada umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Kepada semua orang. Baik itu orang baik, baik itu orang benar, baik itu orang yang jahat sekalipun. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Supaya kita dapat kembali lagi, boleh menyadari, ya boleh bertobat dari setiap apapun yang kita lakukan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Sang Pengampun. Dia akan memberikan kita pengampunan kalau kita mau berserah kepadanya, kalau kita mau mengakui setiap dosa-dosa kita. Dan bagaimana Yesus? Dia melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hatinya. Pada saat dia berada di tengah-tengah orang yang berduka cita, dia merasakan hal tersebut. Pada saat dia berada di tengah-tengah orang yang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan itu. Pada saat Yesus berada di orang-orang yang bersuka cita, dia pun bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Yesus mau ya supaya kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada.
Ya walaupun seringkali Yesus harus melakukan hal yang tegas kepada orang-orang yang mereka sebenarnya sudah mengerti, tetapi mereka tidak mau disaingi. Ya mereka hanya menonjolkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu Yesus melakukan hal tegas itu supaya mereka boleh menyadari, supaya mereka boleh mengerti jalan-jalan kebenaran itu. Ya inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau meminta akan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita pun dapat melakukan yang terbaik. Ya di sini juga dikatakan bagi masing-masing kita, ya jangan kita mematikan radar rohani, sehingga kita selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Sehingga Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga Dia akan selalu memberikan kita ya suatu hal-hal yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk dapat melayani satu dengan yang lainnya. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.